Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Zanur Aini, NIM K75200022, kelas A, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, FKIP UNS. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran mengenai tujuan, tugas, peran, kegiatan, dan cara menciptakan opini publik. Oke, langsung saja kita ke materi. Oke, materi yang pertama yaitu tujuan humas. Di sini ada beberapa tujuan humas. Yang pertama yaitu meningkatkan dukungan, bantuan, dan partisipasi dalam bentuk sarana, prasarana, tenaga, dan dana untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu menciptakan rasa tanggung jawab dari masyarakat yang akan keberlangsungan program organisasi secara efektif dan efisien. Jadi, tugas humas sendiri yaitu membuat masyarakat memiliki tanggung jawab di suatu organisasi. Yang ketiga yaitu melibatkan publik dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi suatu organisasi. Jadi, nanti ketika ada masalah di suatu organisasi, maka humas akan melibatkan publik dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat, yaitu membuat dan mengembangkan pencitraan yang baik untuk organisasi dan juga kepada pimpinan atau stakeholder demi hubungan yang baik antara publik internal dan publik eksternal. Jadi, humas sendiri bertujuan untuk mengembangkan dan membuat citra baik organisasi agar membangun hubungan yang baik antara internal dan eksternal suatu organisasi tersebut. Yang kelima, yaitu memperluas jangkauan pelanggan untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu organisasi. Jadi, humas bertujuan untuk memperluas jangkauan para pelanggan yang nantinya mereka akan aktif berpartisipasi sehingga mutu sebuah organisasi dapat meningkat. Yang kedua yaitu tugas humas. Di sini ada beberapa tugas humas. Yang pertama yaitu menciptakan kesan atau image. Kesan yang didapat terhadap seseorang atau produk atau situasi sesuai dengan tingkat pengetahuan orang tersebut. Maka bagi seorang aktivis humas wajib menciptakan kesan yang baik agar orang-orang praktisi humas ini berkompeten dan berpengetahuan yang baik. Yang kedua yaitu pengetahuan dan pengertian. Di sini, humas bertugas sebagai memberikan informasi yang akurat dalam format yang mudah dipahami. Jadi, humas harus menjadi informan yang baik dan juga akurat. Yang ketiga yaitu menciptakan ketertarikan. Di sini humas bertugas untuk menciptakan ketertarikan publik terhadap situasi tertentu yang berdampak besar pada organisasi. Praktisi humas harus mampu menciptakan ketertarikan publik yang akan berdampak besar pada organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu penerimaan. Humas bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada publik akan situasi atau kejadian sehingga sikap menentang, ketidakpedulian dapat berubah menjadi pengertian dan penerimaan. Dan yang terakhir yaitu simpati. Humas juga berupaya agar publik bersimpati kepada seseorang atau produk atau situasi yang mendukung kegiatan organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang kegiatan humas. Nah, di sini kegiatan humas terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama yaitu verbal atau lisan seperti open house, presentasi, desk information, announcer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu non-verbal seperti artikel, proposal, press release, progress report, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kegiatan humas ditujukan kepada beberapa orang. Yang pertama yaitu customer relation. Di sini humas menciptakan hubungan baik dengan pihak luar perusahaan seperti konsumen. Jadi ada relasi dengan konsumen atau customer di luar perusahaan kita. Yang kedua yaitu employee relation. Di sini humas membangun komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Jadi sesama pekerja atau pegawai harus ada komunikasi agar tidak ada terjadinya miscommunication. Yang ketiga yaitu community relation. Di sini humas menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan pihak terkait. Misalnya partner dan komunitas tertentu yang berpengaruh pada organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu government relation.
Di sini, humas menciptakan hubungan baik antara organisasi dan pemerintah. Hubungan antara organisasi dengan pemerintah itu harus baik, bagaimanapun juga kita itu di bawah peraturan pemerintahan yang ada. Yang terakhir yaitu media relation. Di sini media berperan penting dan harus dijembatani oleh humas perusahaan karena kebanyakan pencitraan perusahaan bersumber dari media. Jadi, humas harus bisa berhubungan baik dengan media karena dengan media kita dapat mempromosikan organisasi atau perusahaan kita. Selanjutnya yaitu peran humas. Yang pertama yaitu expert pre-cyber communication. Di sini humas dianggap sebagai ahli menasihati pimpinan atau organisasi. Dengan keahlian atau pengetahuan dapat memberikan saran-saran yang dapat membangun perusahaan kita. Yang kedua yaitu problem solving process facilitator. Humas sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Di sini, humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap masalah atau krisis, bahkan memungkinkan menjadi pimpinan dalam penanganan krisis manajemen maupun masalah dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu communication facilitator. Di sini, humas sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan publik, sebagai penengah jika terjadi adanya miscommunication. Yang keempat yaitu technical communication. Di sini, humas sebagai pelaksana teknik komunikasi yang juga sebagai penyedia layanan. Oke, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, ada materi terakhir yaitu tentang cara menciptakan opini publik. Jadi untuk menciptakan opini publik ini ada 3 cara, yaitu yang pertama memberikan pengaruh baik kepada individu. Selanjutnya yang kedua yaitu membeli suara opini publik guna untuk menjaga citra perusahaan. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu bujukan. Nah, dengan bujukan ini yang nantinya yang akan membentuk opini publik. Jadi, dalam menciptakan opini publik itu harus ada 3 unsur tersebut. Humas itu harus memperhatikan dan menguasai 3 hal tersebut. Oke, kita hari ini sudah mempelajari tentang tujuan, tugas, peran, kegiatan humas, serta cara menciptakan opini publik. Jadi, sekian dari video pembelajaran saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!